Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan seorang gadis penjual gorengan bernama Yuni, yang hidup sederhana namun penuh semangat, dan pertemuannya dengan seorang pria anak konglomerat bernama Damar. Damar, yang datang dari dunia yang penuh kemewahan, tanpa sengaja mengacak-acak dagangan Yuni, memicu konflik yang membuat mereka berdua terlibat dalam sebuah perjalanan emosional yang penuh dengan perubahan. Apa yang akan terjadi ketika dua dunia yang berbeda ini saling bertabrakan? Akankah Yuni dan Damar mampu mengatasi segala perbedaan dan tantangan yang ada? Ataukah takdir mereka akan membawa jalan yang berbeda? Temukan jawabannya dalam kisah ini. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Yuni adalah gadis yang selalu menjaga harga diri. Ia tak pernah mau menerima bantuan dari orang lain, kecuali jika benar-benar terpaksa. Semua yang ia lakukan adalah untuk kebaikan ibunya, yang sudah banyak berkorban untuknya selama ini. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Yuni terbangun dari tiduran yang tidak terlalu nyenyak. Langit baru saja mulai cerah ketika ia membuka matanya. Di luar kamar, suara ayam berkokok, mobil-mobil yang berlalu di jalan raya, dan kicauan burung yang bersahutan seolah memberi tanda bahwa hari baru telah dimulai. Tapi bagi Yuni, hari itu sama saja dengan hari-hari lainnya. Tidak ada yang istimewa. Setiap pagi adalah perjuangan. Setiap hari adalah tantangan. Yuni menatap ke arah ibunya yang sedang tidur di tempat tidur di sudut kamar. Wajah ibunya tampak pucat, tubuhnya terkulai lemah, dan napasnya terdengar lebih berat dari biasanya. Yuni sudah terbiasa dengan kondisi ibunya yang terus-menerus sakit. Setiap hari, ibunya harus mengonsumsi obat-obatan yang mahal dan melakukan pemeriksaan rutin ke rumah sakit. Namun, uang yang Yuni dapatkan dari berjualan gorengan hampir tidak pernah cukup. Namun, Yuni tidak pernah menyerah. Dia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan ia harus berusaha keras untuk bisa bertahan. "Ibu, aku akan segera menyiapkan sarapan. Kamu tidur saja dulu," bisiknya pelan, lalu beranjak dari tempat tidur. Setelah beberapa saat, Yuni sudah di dapur kecil rumahnya, mempersiapkan bahan-bahan gorengan yang akan ia jual. Dengan cekatan, ia menyiapkan adonan bakwan, tempe mendoan, dan tahu isi, yang akan dipajang di atas meja warung kecilnya nanti. Ia sudah sangat mahir dalam menyiapkan semua itu. Bahkan, terkadang ada pelanggan yang memuji masakannya. Meski seringkali Yuni tidak bisa merasakan kebahagiaan atas pujian-pujian itu. Baginya, hidup adalah tentang bertahan, bukan tentang kebahagiaan. Setiap potongan tempe, setiap adonan tepung yang digoreng, adalah hasil dari kerja keras yang ia lakukan untuk mempertahankan hidup dan memberikan yang terbaik untuk ibunya. Begitu adonan gorengan siap, Yuni pun bergegas membawa keranjang dagangannya. Warung kecilnya terletak di pinggir jalan, hanya beberapa langkah dari rumahnya. Tidak banyak orang yang melintas di depan warungnya, tetapi setidaknya ada beberapa orang yang selalu membeli gorengannya setiap pagi. Yuni berharap dengan sedikit keberuntungan, hari itu bisa mendapatkan lebih banyak pembeli. Saat tiba di warung, Yuni mengatur dagangannya dengan rapi. Meja kayu kecil itu sudah usang, dan kursi-kursi plastik di sekitarnya tampak kusam. Tetapi Yuni selalu berusaha membuat semuanya terlihat sebersih mungkin. Ia percaya bahwa walaupun warungnya sederhana, pelanggan yang datang akan merasakan ketulusan dari apa yang ia jual. Hari demi hari, ia melihat wajah-wajah yang datang dan pergi. Sebagian besar mereka adalah pekerja kantoran atau orang-orang yang terburu-buru pergi ke pasar, mencari sarapan pagi. Yuni sudah terbiasa dengan rutinitas itu. Mereka datang, membeli gorengan, dan pergi tanpa banyak bicara. Terkadang, ada yang memberi senyuman atau ucapan terima kasih, tapi seringkali, mereka hanya berjalan tergesa-gesa, terfokus pada aktivitas mereka sendiri. Namun, di balik ramaian itu, Yuni tak pernah merasa benar-benar sendiri. Meski ia tidak memiliki banyak teman atau orang yang bisa ia ajak berbicara setiap hari, ia merasa bahwa warung kecilnya adalah tempat yang penuh dengan harapan. Bahkan, ketika pelanggan tidak berlama-lama, ia tahu bahwa sedikit uang yang mereka beri adalah kesempatan untuk bertahan hidup lebih lama. Ia tahu bahwa setiap gorengan yang ia jual bukan hanya soal uang,
Itu adalah harapan bahwa ia bisa menjaga ibunya, bahwa ia bisa memberikan yang terbaik bagi orang yang sangat ia cintai. Hari demi hari, Yuni mengerjakan rutinitasnya tanpa henti. Pagi, siang, sore, ia akan tetap berada di warung, melayani pelanggan, dan menjaga dagangannya tetap ramai. Setiap kali ada pembeli yang bertanya tentang dagangannya, Yuni akan dengan senang hati menjelaskan bahwa gorengannya dibuat dengan bahan-bahan segar dan dengan penuh perhatian. Baginya, ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah bentuk pengabdian dan rasa tanggung jawab kepada ibunya. Setiap gorengan yang ia buat adalah ungkapan cinta untuk ibunya yang sudah banyak berkorban untuknya. Namun, meskipun Yuni berusaha keras, hidup tidak selalu adil. Banyak hari di mana ia pulang dengan sedikit uang, merasa kecewa karena omset hari itu tidak seperti yang ia harapkan. Pada saat-saat seperti itu, Yuni akan duduk di pojokan rumah, menatap ibunya yang tertidur di tempat tidur, dan merenung. Ia tahu betapa beratnya hidup yang mereka jalani, namun ia juga tahu bahwa tidak ada jalan lain. Tidak ada pilihan selain berjuang. Dan meskipun ia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi esok hari, ia tetap percaya bahwa dengan usaha yang maksimal, mereka akan bisa bertahan. Setiap malam, sebelum tidur, Yuni selalu berdoa untuk ibunya. Ia berharap agar Tuhan memberikan kesembuhan bagi ibunya, agar mereka bisa hidup dengan lebih baik. Namun, ia juga tahu bahwa hidup tidak selalu memberikan apa yang kita harapkan. Terkadang, kita harus berjuang keras, bahkan jika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi Yuni tidak pernah mengeluh. Ia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk ibunya, meskipun hidup seringkali terasa tidak adil. Begitulah hidup Yuni, sederhana, penuh perjuangan, tetapi penuh dengan harapan. Setiap hari adalah kesempatan untuk bangkit lagi, walaupun banyak hal yang tampak menghalangi. Ia tahu bahwa kehidupan tidak akan selalu mudah, tetapi ia bertekad untuk terus maju, untuk berjuang demi kebahagiaan ibunya, demi kehidupan yang lebih baik. Dan meskipun segala sesuatunya tampak suram, ia percaya bahwa suatu saat, harapan itu akan membuahkan hasil. Pagi itu, udara di kota terasa lebih panas dari biasanya. Di jalanan yang ramai, suara klakson mobil, deru motor, dan hiruk-pikuk pasar memenuhi udara, menciptakan suasana yang khas di tengah kota besar. Namun, ada satu sosok yang berjalan dengan langkah tenang dan penuh percaya diri, tampak begitu berbeda dengan hiruk-pikuk sekitar. Damar, seorang pemuda tampan dengan pakaian yang serba mahal, melangkah tanpa terburu-buru, seolah-olah dunia ini adalah miliknya. Dengan rambut yang selalu tertata rapi dan gaya berjalan yang penuh kepastian, Damar tampak seperti seseorang yang tidak pernah merasa kesulitan dalam hidupnya. Damar adalah anak dari keluarga konglomerat terbesar di kota itu. Ayahnya, Pak Prasetyo, seorang pengusaha sukses yang memiliki berbagai bisnis di sektor properti, minyak, dan perbankan, telah memberikan segala yang bisa dibayangkan oleh seorang anak. Mobil mewah, rumah besar, pertemuan dengan orang-orang penting, serta kekuasaan yang tidak terbatas. Bagi Damar, semuanya terasa begitu mudah. Uang datang dengan sendirinya, dan apapun yang ia inginkan bisa didapatkan tanpa perlu bekerja keras. Ia tidak pernah tahu bagaimana rasanya hidup susah. Ia tidak mengerti betapa beratnya perjuangan yang dilakukan orang-orang seperti Yuni setiap harinya. Di balik kemewahan itu, Damar juga memiliki sikap yang kurang baik. Ia terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan, bahkan jika itu berarti merendahkan orang lain. Ia selalu merasa superior, seolah-olah hanya orang-orang kaya sepertinya yang berhak atas dunia ini. Dalam benaknya, orang-orang yang hidup sederhana atau bekerja keras untuk bertahan hidup hanya pantas untuk dihormati, tidak lebih dari itu. Apalagi dengan hidup yang serba mudah dan bebas dari segala jenis masalah, Damar merasa bahwa dirinya adalah pusat dunia. Suatu pagi, Damar berjalan dengan santai menuju tempat parkir mobilnya. Tetapi langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sosok seorang gadis yang sedang sibuk menggoreng gorengan di pinggir jalan. Ada sesuatu yang membuat Damar tertarik untuk berhenti sejenak, bukan karena rasa ingin tahu yang besar, tapi karena ada sedikit rasa bosan dalam dirinya yang memicu rasa penasaran. Ia melihat gorengan yang tersusun rapi di atas meja, tampak sederhana namun ada kesan bahwa itu adalah hasil dari usaha yang keras. "Gorengan apa yang enak di sini, Mbak?" tanya Damar dengan nada yang sedikit meremehkan, meskipun mencoba terdengar ramah. Yuni yang saat itu tengah sibuk menggoreng bakwan, terkejut mendengar suara yang tidak biasa. Ketika ia melihat siapa yang bertanya, matanya terbelalak sedikit.
Pemuda itu mengenakan pakaian yang sangat rapi, dan dari penampilannya saja, Yuni sudah bisa menebak bahwa dia pasti berasal dari kalangan orang kaya. Yuni merasa sedikit canggung, namun ia tetap berusaha tersenyum. Semua gorengan di sini enak, Mas. Bakwan, tempe mendoan, tahu isi. Semuanya segar, baru digoreng, jawab Yuni dengan suara pelan, mencoba menjaga keramahan. Damar hanya tertawa ringan, dan tanpa berkata banyak, ia mengambil beberapa gorengan di atas meja dan dengan asal meletakkannya di tanah. Dengan satu gerakan yang tak sopan, ia mengacak-acak tumpukan gorengan yang Yuni siapkan. Beberapa gorengan terjatuh ke tanah, berserakan di sekitar meja, sementara Damar berdiri di sana dengan senyum sinis. Yuni terpaku, bingung dan merasa malu, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. Sebagian gorengannya yang sudah ia buat dengan susah payah kini rusak. Damar menatap Yuni, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang tidak berarti. "Ah, gorengan begini. Apa yang bisa diharapkan dari orang seperti kamu?" Katanya dengan nada yang mengejek, sambil melangkah pergi tanpa sedikit pun merasa bersalah. Yuni hanya bisa berdiri terpaku, menatap dagangan yang kini berserakan di tanah. Tubuhnya terasa lemas. Ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Rasa sakit itu begitu dalam, lebih dari sekadar kehilangan beberapa gorengan. Itu adalah rasa malu, frustasi, dan kesedihan yang datang begitu tiba-tiba. Selama ini, ia selalu menjaga harga dirinya, tetapi saat itu, ia merasa seolah dihina di depan orang yang tidak peduli. Namun, di balik rasa sakit yang mendalam, ada perasaan yang lebih kuat dalam diri Yuni. Itu adalah rasa tekad untuk tetap bertahan, untuk tidak membiarkan dirinya dihancurkan oleh orang seperti Damar. Meskipun perasaan itu berat, ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah begitu saja. Damar terus melangkah pergi, tanpa menoleh sedikit pun. Ia tidak peduli dengan apa yang telah ia lakukan. Baginya, ini hanya sebuah lelucon kecil, sesuatu yang tidak penting. Ia melanjutkan perjalanan ke tempat pertemuannya, meninggalkan Yuni yang berdiri terdiam di depan warung kecilnya, merenung tentang dunia yang tampaknya begitu tidak adil. Hari itu, cuaca tampak begitu terik, dengan matahari yang menyinari kota tanpa ampun. Hawa panas memancar dari trotoar, dan udara yang kering membuat setiap orang yang melintas di jalan merasa tidak nyaman. Yuni berdiri di depan warung kecilnya, menata ulang dagangannya yang berserakan akibat ulah Damar pagi itu. Wajahnya tampak letih, tetapi matanya masih menyimpan semangat yang tak pernah padam. Ia terus berusaha merapikan gorengan yang sempat terinjak-injak, meskipun dalam hatinya ia merasa sakit. Setiap gorengan yang rusak adalah lambang dari perjuangannya yang terinjak-injak tanpa ampun. Namun, Yuni tahu, hidup harus diteruskan. Saat itulah, seorang pria tua yang tampak lelah dan penuh pengalaman berjalan mendekat ke warung kecil Yuni. Pak Mulyono, pria yang tidak asing di kalangan warga sekitar, memiliki wajah yang penuh garis-garis keriput, tanda dari usia yang sudah lanjut dan kehidupan yang tidak selalu mudah. Pak Mulyono mengenakan pakaian sederhana, kaos lengan panjang dan celana kain usang yang sudah penuh dengan bekas-bekas jahitan. Ia membawa sebuah tas kecil yang tampaknya sudah lama dipakai. Meski penampilannya sederhana, ada sesuatu yang berbeda dari aura pria tua ini. Ia memiliki ketenangan dalam setiap langkahnya, seolah dunia di sekelilingnya bergerak lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan hidup orang lain. Pak Mulyono telah mengamati Yuni sejak ia pertama kali membuka warung gorengan di pinggir jalan itu. Ia tahu betul apa yang terjadi dengan gadis muda ini. Ia juga tahu bagaimana sulitnya bertahan hidup dengan hanya mengandalkan dagangan kecil seperti gorengan di tengah hiruk-pikuk kota yang sibuk. Pak Mulyono adalah seorang mantan pengusaha yang dulu sangat sukses. Namun takdir hidupnya berubah drastis setelah bisnisnya mengalami kebangkrutan. Sejak itu, ia memilih untuk hidup sederhana, jauh dari kemewahan yang pernah ia nikmati. Ia belajar banyak tentang kehidupan dan bagaimana cara beradaptasi dengan segala kondisi. Meskipun begitu, ia tak pernah melupakan prinsip hidupnya, bahwa setiap orang berhak untuk dihargai, apapun status sosial atau kekayaannya. Melihat Yuni yang tengah sibuk merapikan gorengan yang berserakan, Pak Mulyono merasa ada yang tidak beres. Ia mendekati warung itu, berdiri di samping Yuni, dan berkata dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan. "Apa yang terjadi, Nak?" tanya Pak Mulyono. Suaranya bergetar sedikit, bukan karena usia, tapi karena rasa prihatin yang mendalam. "Kenapa gorenganmu tergeletak begitu saja di tanah?" Yuni menoleh, sedikit terkejut,
dan menatap pria tua itu. Ada kehangatan dalam tatapan Pak Mulyono, namun juga rasa simpati yang mendalam. Yuni menghela napas, mencoba untuk tetap tenang meski hatinya terasa begitu berat. Tidak apa-apa, Pak. Hanya ada seorang pelanggan yang mengacak-acak dagangan saya, jawab Yuni dengan suara pelan, berusaha menahan air mata yang hampir keluar. Pak Mulyono mengangguk perlahan. Ia melihat ke arah jalanan, tempat Damar terakhir kali berdiri dan kemudian berjalan pergi. Wajahnya yang penuh kerutan seketika berubah serius. Ia tahu siapa pemuda itu. Damar, anak dari keluarga konglomerat yang tidak pernah tahu bagaimana rasanya berjuang untuk hidup. Ia sudah terlalu sering melihat anak-anak muda seperti Damar, yang hidup dalam kenyamanan, dan merasa bahwa mereka berhak atas segalanya, termasuk menginjak-injak perasaan orang lain. Pak Mulyono menatap Yuni lagi, kali ini lebih dalam. Anak muda itu, katanya perlahan, mungkin tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu betapa sulitnya hidupmu, betapa kerasnya kamu berjuang setiap hari untuk bisa mendapatkan uang selembar demi selembar. Yuni terdiam, menatap Pak Mulyono dengan matanya yang mulai berkaca-kaca. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu terasa begitu berat. Ia merasa malu mengakui betapa lelahnya ia menjalani hidup ini, betapa ia sering merasa terjatuh dan tak berdaya. Namun, Pak Mulyono melanjutkan kata-katanya, tidak memberi ruang untuk Yuni berbicara. Orang seperti dia, lanjut Pak Mulyono, seringkali merasa bahwa dunia ini berputar di sekitar mereka, bahwa uang dan kekuasaan bisa membeli segalanya. Tapi mereka salah, Nak. Hidup ini bukan tentang kekuasaan atau uang. Hidup ini tentang rasa hormat, kerja keras, dan pengorbanan. Kamu sudah memberikan semuanya dengan tulus. Dan itu lebih berharga daripada apapun yang bisa diberikan oleh anak muda itu. Yuni menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang semakin menetes. Ia merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya begitu dalam. Kata-kata Pak Mulyono seolah-olah mengobati rasa sakit yang selama ini ia pendam, yang tidak bisa ia ungkapkan pada siapapun. Semua yang ia lakukan, semua kerja keras yang ia lakukan setiap hari, terasa begitu sepi dan tak dihargai. Namun, kata-kata Pak Mulyono memberi sedikit cahaya di tengah kegelapan yang selama ini ia rasakan. Pak Mulyono menghela napas panjang. Ia tidak bermaksud untuk menambah beban Yuni, tetapi ia tahu bahwa kadang-kadang, seseorang perlu mendengar kenyataan, bahwa hidup ini memang tidak selalu adil, dan kadang kita harus berdiri tegak meski dunia di sekitar kita penuh dengan ketidakpastian. Ada satu hal yang perlu kamu ingat, Nak, Pak Mulyono melanjutkan dengan suara lebih dalam. Dunia ini memang tidak adil. Tapi jangan pernah biarkan orang lain menghancurkan semangatmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kekuatanmu bukan terletak pada seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi pada bagaimana kamu bertahan. Jangan biarkan orang yang tidak tahu perjuangan hidup menginjak harga dirimu. Yuni terdiam, merenung. Kata-kata Pak Mulyono begitu dalam, begitu penuh makna. Ia merasa seperti mendapatkan pencerahan. Dalam kebisuan yang mengalir, Yuni merasa ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Mungkin selama ini ia terlalu banyak meragukan dirinya sendiri. Mungkin selama ini, ia terlalu fokus pada kesulitan dan rasa sakit yang ia rasakan, tanpa menyadari bahwa ia memiliki kekuatan yang luar biasa dalam dirinya untuk bertahan. Pak Mulyono menepuk pelan bahu Yuni, memberikan senyum yang penuh pengertian. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Nak, kamu sudah cukup kuat. Hidup memang penuh tantangan, tapi kamu bisa melewatinya. Percayalah pada dirimu. Dengan itu, Pak Mulyono berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Yuni yang masih terdiam, merenung. Kata-kata pria tua itu seperti petir yang menyentuh hati Yuni, menggugah sesuatu yang selama ini terpendam. Ia merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Tidak ada yang bisa mengalahkan semangatnya sekarang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.